Selamat pagi, di video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan convolutional neural network. Dari yang sebelumnya kita sudah tahu layer pertama dari CNN sendiri yaitu adalah convolution layer. Dan convolution layer ini sendiri bisa di stacking banyak layer ya, sama seperti arsitektur lainnya, seperti itu. Jadi biasanya di sini kalau ada konvolusi, dia akan diikuti oleh suatu fungsi aktivasi. Dan yang sering dipakai adalah fungsi aktivasi ReLU ya. Kenapa? Karena memang proses perhitungan yang ada di ReLU ini costnya sangat murah, dia hanya mencari nilai maksimum antara 0 dan inputnya. Kemudian, ini adalah visualisasi dari proses konvolusi ya. Jadi, kalau yang tadi di introduction kan tingkatan dari feature itu kan ada banyak ya di sini. Yang pertama adalah low level feature. Jadi, di sini kalau kita menggunakan layer konvolusi, maka kita akan dapat yang namanya low level feature ya. Di sini kita lihat dia memang masih abstrak dan grid-gridnya itu dari setiap filternya ya. Dia akan berjalan dari ujung image sampai ujung bawah image. Kemudian di mid level feature ini juga sebenarnya masih abstrak, tetapi sudah lebih jelas bentuk-bentuknya ya. Kalau di high level feature di sini kita sudah bisa mendapatkan bentuk-bentuk yang unik di sini ya. Sehingga kalau kita menggunakan metode klasifikasi yang terpisah, maka hasil inilah yang akan kita masukkan ke metode klasifikasi tersebut. Oke, ini contoh feature visualization-nya yang lain ya. Contohnya di sini dia menggunakan jumlah filternya adalah 16, terus ukuran filternya 5 kali 5. Maka kita bisa gambarkan seperti ini. Oke, itu untuk layer konvolusi. Selanjutnya di sini ada namanya pooling layer. Ya, pooling layer itu di mana? Dia akan diletakkan setelah layer konvolusi dan fungsi aktivasi baru pooling layer. Di sini misalkan kita ingin memfilter yang namanya membuat suatu filter eye detector ya. Terus di sini dia akan teraktivasi ketika dia bertemu dengan gambar mata di sana. Kemudian bagaimana kita bisa membuat metode deteksi yang robust seperti itu untuk mendapatkan lokasi pastinya dari gambar mata di dalam image ini. Berarti di sini kita bisa menggunakan yang namanya pooling layer ya, dan kita akan lihat respon dari tetangga-tetangga atau pixel yang di sekitarnya. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan di pooling layer ini? Dia sebenarnya melakukan downsampling, tetapi downsamplingnya itu dari ukuran image-nya ya, bukan dari jumlah filternya. Jadi yang tadinya ukuran image-nya 224 kali 224 ini setelah di pooling layer dia akan menjadi 112 kali 112. Tetapi di sini dilihat jumlah hasil activation map-nya ya, itu masih sama. Nah, sebenarnya untuk apa pooling layer ini? Ini digunakan untuk ya tadi downsampling activation map-nya ya, atau hasil konvolusinya. Ini juga digunakan untuk mengkontrol yang namanya overfitting. Ini kalau kita gambarkan ya, dari proses konvolusi itu berarti kalau kita pakai tadi padding, seharusnya ukuran activation map-nya akan sama seperti sebelumnya ya. Kemudian setelah pooling, ini akan tereduksi. Sekarang, proses pooling itu sendiri ada dua macam kalau di CNN ya. Ada maksimum dan ada average. Maksimum seperti namanya, berarti kalau kita di sini juga akan ada namanya ukuran poolingnya ya. Contohnya di sini ukuran poolingnya adalah 2 kali 2, makanya si image-nya ini akan dibagi 2 kali 2 seperti ini. Nah, karena di sini menggunakan maksimum pooling, kita akan cari nilai maksimum dari yang area 2 kali 2 ini ya. 15, 9, 11, 5. Berarti kita akan ambil yang 15 ke situ. Yang kuning ya tetap 2 kali 2. Dia akan ambil yang 8 gitu kan. Ini juga 8, yang ini 17. Kalau average pooling gimana? Average pooling itu berarti kita akan merata-ratakan di area 2 kali 2 ini ya. Ini dirata-ratakan hasilnya 10 ya. Yang ini hasilnya adalah 5. Yang ini hasilnya 5 juga, ini hasilnya 8. Jadi sebenarnya prosesnya sama aja, tetapi bedanya hanya di kita ambil nilai maksimum atau nilai rata-ratanya. Terus sama seperti proses konvolusi, berarti kan kita harus menentukan output dari pooling ini dia besarnya jadi berapa gitu ya. Misalkan kalau tadi yang di slide sebelumnya itu kan ukurannya 8 kali 8 ya, berarti ini 8, ini 8,
Terus pooling size-nya tadi itu adalah 2 kali 2. Nah, stride atau pergeserannya berapa? Kalau tadi kan contohnya 2 ya, kayak gitu. Berarti bisa kita masukkan ke sini, ya, ukuran barunya nanti outputnya. V1-nya 8 minus F-nya ukurannya adalah 2 per stride-nya 2 plus 1 ya. Berarti di sini 6 per 2, 3 plus 1 hasilnya adalah 4. Benar ya? Nah, kalau kita pakai misalkan stride-nya nggak mau 2 gitu ya, pakainya 1. Berarti ya udah kita hitung W2-nya jadi W1-nya tetap 8 minus F-nya 2 ya, per stride-nya 1 plus 1. Berarti ini 6, harusnya nanti jadinya adalah 7 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini common setting-nya ya, best practice-nya. Biasanya kalau pada proses pooling, ini kita gunakan F-nya, itu ukuran pool-nya ya, adalah 2 kali 2, stride-nya 2, atau bisa 3 kali 3, stride-nya 2. Dan biasanya juga di sini tidak menggunakan proses padding. Dan ini berdasarkan hasil penelitian ya, max pooling itu di sini lebih baik daripada average pooling. Oke, layer selanjutnya. Di sini adalah fully connected layer. Letaknya di mana? Di paling ujung. Biasanya ini digunakan untuk proses klasifikasinya. Kalau dari tadi konvolusi sampai sini ya, konvolusi dan pooling, itu digunakan untuk feature ekstraksi. Kalau yang fully connected ini digunakan untuk klasifikasi. Makanya di sini sebenarnya fully connected layernya itu bisa diubah menggunakan metode-metode yang kita mau. Ya, ini contohnya. Jadi di sini ada 5 layer konvolusi, kemudian dia menggunakan fully connected-nya adalah 3 ya. Dan yang terakhir ini kenapa 1000 gitu? Yang ini adalah output layernya. Ya, output layer digunakan untuk mengklasifikasikan suatu data ke dalam 1000 kelas. Nah, makanya juga biasanya kalau deep learning, khususnya CNN ini ya, dia disebut sebagai end-to-end learning. Kenapa? Karena biasanya ya feature ekstraksinya udah dilakukan di CNN ini, plus klasifikasinya. Jadi gambar masuk, langsung diproses oleh CNN, keluar outputnya, kita sudah tahu dia kelasnya apa. LSTM sebenarnya juga sama ya, seperti itu. Jadi dia juga bisa sebagai end-to-end learning. Nah, ini visualisasinya ya. Ini adalah neural network yang biasa yang menggunakan hidden layer. Biasanya yang kita optimasi itu kan yang di sini ya, si weight-nya atau bobotnya ini dari proses learning-nya. Nah, kalau di CNN itu yang sebelah mana gitu ya. Kalau tadi pas hidden layer itu neuron-neuron dan yang kita optimasi kan yang ini ya. Ini. Tapi kalau di CNN itu yang divisualisasikan itu malah dia bobotnya ya, di sininya. Ini tuh bobotnya sebenarnya, filter itu bobot ya. Yang ini juga bobot. Poolingnya ini gimana? Ini bukan bobot karena dia hanya proses mencari nilai maksimum atau average. Yang actual layernya yang mana ya? Yang gambarnya di ini ya, di dense layernya atau fully connected-nya. Seperti itu sama di keseluruhan di sini ya, di sini. Di sini. Ya, dan yang hasil activation map-nya itu sebenarnya dia berupa outputnya ya, output dari ini itu adalah output dari proses konvolusi, fungsi aktivasi, dan pooling. Kalau yang poolingnya gimana? Dia adalah layer pooling, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada bobot atau weight yang dioptimasi di sana, karena dia hanya berupa perhitungan untuk mencari nilai maksimum dan nilai average. Makanya si Lanet 5 itu dia dipanggilnya 5 gitu ya, karena di sini dia menggunakan 3 dense layer gitu. Terus ini adalah poolingnya di sini gitu ya. Makanya dia hitungnya dari sini. Ini adalah layernya. Seperti itu. Oke, algoritma backpropagation yang ada di CNN, mungkin kita akan lanjutkan ke video yang lainnya.